Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, salve, salam sejahtera, berkah dalam. Selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas anugerah terindah, yakni Yesus Kristus Putramu sendiri yang menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Demi solidaritasnya kepada kami orang berdosa, Yesus Kristus berkenan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Itu menampakkan solidaritasnya kepada kami orang berdosa, walaupun Yesus Kristus adalah Putramu sendiri yang menjadi manusia, yang dikandung oleh Santa Perawan Maria yang tanpa noda dosa. Dengan demikian Putramu pun tanpa noda dosa. Demi solidaritasnya kepada kami, meskipun Yesus tidak berdosa, namun rela menyatukan hidupnya dengan kami orang-orang berdosa. Pada pesta pembaptisannya ini, kami bersyukur atas baptisan yang Kau anugerahkan kepada kami, yang membebaskan kami dari belenggu dosa asal. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, bersama Yesus Kristus Putramu, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada pesta pembaptisan Tuhan ini, kita diajak untuk membaca bacaan-bacaan yang mengarahkan perhatian kita pada pribadi Yesus yang dikuasai oleh Roh Kudus melalui baptisan yang diterimanya. Kisah tentang pembaptisan antara lain diwartakan oleh Santo Matius dalam Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Kisah pembaptisan itu kemudian direfleksikan oleh Santo Lukas, baik di dalam Injilnya maupun juga di dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai 38 yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus jauh hari sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam kitab Nabi Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 4, ayat 6 dan 7. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada pesta pembaptisan Tuhan ini, mari kita bersyukur atas segala rahmat yang dianugerahkan kepada kita, terutama rahmat sakramen baptis. Mungkin kita bertanya-tanya, kalau kita membaca Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai 17, mengapa Yesus Putra Allah yang Maha Tinggi, yang tidak berdosa, mau
antri menerima baptisan Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, padahal baptisan Yohanes itu ditujukan untuk orang-orang yang berdosa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di balik peristiwa pembaptisan itu ada solidaritas, ada bela rasa. Yesus yang berbela rasa kepada kita, orang-orang berdosa, hingga Yesus berkenan menanggung semua itu untuk kita. Dalam peristiwa pembaptisan Yesus Kristus Tuhan kita, ada makna ketaatan, kerendahan hati, kerelaan melaksanakan kehendak Allah, dan yang terutama adalah pengorbanan demi penebusan untuk kita. Peristiwa pembaptisan ditandai dengan langit yang terbuka, roh yang dicurahkan, dan suara Bapa sendiri yang bersabda, "Inilah putra kesayanganku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Pada pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga diajak untuk mensyukuri rahmat sakramen baptis yang kita terima, yang membuat kita diangkat menjadi putri-putra Bapa, diberi identitas yang baru saat kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Entah itu baptis bayi, baptis dewasa, entah itu baptis dengan dibenamkan pada air, entah itu dengan diguyur air 3 kali dalam rumus, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus," sebagai forma baptisan, dan materia baptisan adalah air. Semuanya sah sebagai sakramen baptis yang dianugerahkan kepada kita. Kita bersyukur pada pesta pembaptisan Tuhan, kita boleh semakin mendalami karya kasih Allah bagi kita, orang-orang yang rapuh, yang ringkih dan berdosa ini. Mari dengan rendah hati kita selalu taat dan setia pada sakramen baptis yang sudah dianugerahkan kepada kita. Kita menjadi anak-anak Bapa yang dikasihinya dalam Kristus, dan kita selalu dipanggil untuk mendengarkan suaranya, mendengarkan sabdanya, mengikuti kehendaknya. Kehendaknya hanya satu, yakni keselamatan semua orang dalam Yesus Kristus. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam